Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Cerita misteri kali ini berkisah tentang istri yang ditinggal suaminya bekerja keluar kota. Namun ternyata ada lelaki yang menyerupai suaminya. Siapakah dia? Simak cerita selengkapnya, sebuah cerita misteri yang berjudul Genderuwo Penunggu Pohon Nangka Menyamar Sebagai Suamiku. Di sebuah desa, hidup sepasang suami istri di rumah yang sederhana, dengan halaman rumah yang agak luas dan pohon nangka yang besar. Suatu hari Nurdin pergi ke kota untuk bekerja. Dia pamit kepada istrinya, "Dek, abang berangkat ya." Istri pun memeluk dan mencium punggung tangan suaminya sambil berkata, "Hati-hati ya bang di jalan." "Iya dek, kamu juga baik-baik ya di rumah." Setelah kepergian suami, Mira seperti biasa pagi dan sore menyapu halaman. Tidak seperti biasanya, tiba-tiba ada yang melempar batu kerikil ke arahnya. Dia mengira mungkin hanya perasaannya saja. Kejadian itu berlangsung selama 3 hari. Dia pun menjadi bingung dan bertanya-tanya, siapa gerangan yang selalu melempar batu kerikil saat dia nyapu halaman. Tiba hari ini, setelah seminggu kerja di kota, suaminya pulang. 5 jam lagi tiba di rumah. Tapi sebelum suaminya sampai, tepatnya sebelum adzan maghrib, tiba-tiba ada seorang laki-laki menyerupai suaminya. Saat itu Mira baru selesai nyapu halaman, terus lanjut mandi. Setelah selesai mandi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu tanpa mengucapkan salam. Mira pun segera membukakan pintu, dan dia pun kaget. "Loh, abang sudah pulang? Bukannya jam 10 baru nyampe sini?" Tapi Jin yang menyerupai suaminya pun hanya diam. Jin pun langsung memeluk Mira dan minta jatah berhubungan badan. Mira kaget, tak seperti biasanya abang kayak gini. Mira pun berkata, "Gak lama lagi adzan maghrib bang. Kita siap-siap sholat yuk. Setelah sholat, baru kita berhubungan." Tapi Jin tidak menjawab. Dia langsung menggendong Mira dan membawa masuk ke dalam kamar. Mira pun tak bisa menolak. Setelah selesai berhubungan, Mira pun cepat-cepat mandi suci dan bersiap untuk sholat. Saat Mira hendak mengajak suaminya sholat, tapi suaminya tidak ada di kamar. Dia memanggil-manggil, "Bang, bang, bang." Tapi suaminya tidak menyaut. "Mungkin abang lagi keluar," gumamnya. Jadi Mira sholat sendirian. Setelah melaksanakan sholat, Mira pun menyiapkan makan malam untuk suaminya. Setelah selesai, dia pun duduk di ruang tamu sambil menunggu suaminya datang. Benar saja, pukul 10 pas Nurdin suaminya datang dan langsung mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Mira pun segera membukakan pintu dan terkejut. "Loh, abang, kok masih pakai baju itu? Terus tasnya juga masih dipakai?" Nurdin pun ikut terkejut. Dia bingung dengan perkataan istrinya. Terus Nurdin bilang, "Dek, abang kan baru pulang." Mira pun tambah bingung. "Bagaimana sih abang? Kan abang udah pulang sebelum maghrib. Kita juga udah berhubungan badan. Masa lupa?" Nurdin tampak benar-benar kebingungan dengan perkataan Mira. "Ngaco kamu ah. Mira serius bang. Kalau bukan abang, terus siapa? Wong jelas-jelas abang kok." Nurdin pun langsung mandi, setelah itu sholat dan lanjut makan malam. Setelah makan mereka berbincang sebentar dan langsung tidur. Keesokan harinya, Nurdin penasaran siapa laki-laki yang pulang sebelum dirinya. Akhirnya dia punya ide. "Dek, abang mau berangkat ke kota, ada pekerjaan mendadak." "Loh bang, baru sehari di rumah, kok udah mau pergi lagi?" "Ya udah bang, hati-hati di jalan." Nurdin pun pergi dengan membawa tasnya. Dia tidak ke kota, tapi ke rumah Pak Ustadz yang ada di kampung sebelah. Dia menceritakan perihal yang terjadi di rumahnya.
Karena Jin melihat suami Mira pergi, dia pun langsung menyamar menjadi Nurdin dan langsung masuk ke dalam rumah. Mira pun terkejut. Loh, abang, kok masih di sini? Bukannya udah pergi? Tanpa basa-basi, Jin langsung menggendong Mira ke kamar dan minta jatah. Tanpa curiga, Mira pun mengiyakan. Saat Mira dan Jin sudah siap berhubungan, tiba-tiba suaminya dan Pak Ustadz datang dan langsung menuju kamar. Suami pun kaget dan berkata, "Hei, kamu siapa?" Mereka berdua pun terkejut. Laki-laki Jin berubah ke wujud aslinya. Mira pun terkejut dan ketakutan karena Jin yang menyerupai suaminya berpostur tinggi besar dan hitam pekat, dan juga jari-jarinya yang besar-besar seperti pisang raja. Mira pun berlari mengambil sarung untuk menutupi tubuhnya. "Hei Jin laknat, kenapa kamu melanggar aturan bahwasanya jin tidak boleh berhubungan dengan manusia?" ucap sang ustadz. "Tapi Pak Ustadz, saya sudah jatuh cinta sama Mira," jawab si Jin. "Di mana rumahmu? Sana, pulanglah. Jangan mengganggu manusia." "Tapi Pak Ustadz..." "Tidak ada tapi-tapi." Akhirnya Jin pun pulang ke rumahnya. Ternyata rumahnya adalah pohon nangka yang ada di depan rumah Mira dan Nurdin. Pak Ustadz memberi pilihan kepada Jin. Jika dia mau pergi yang jauh, maka Pak Ustadz tidak akan membakarnya. Tapi jika dia masih di pohon nangka, maka Pak Ustadz tak segan-segan membakarnya. Akhirnya, Jin memilih pergi yang jauh. Nurdin bersama Pak Ustadz langsung menebang pohon nangka tersebut, supaya Jin tidak kembali dan mengganggu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.